الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، ikhwani wa akhwati fillah, a'azzakumullah. Kita melanjutkan kajian rutin kita di setiap pekan kedua di dalam membahas kitab Mukhtasar Kitabil Ilmi. Pada kesempatan pagi hari ini, di hari yang ke-17 dari bulan Jumadil Awal di tahun 1447 Hijriah, kita masuk pembahasan pasal yang kedua dari bab yang ketiga terkait dengan kesalahan-kesalahan yang wajib diwaspadai dan dijauhi oleh seorang penuntut ilmu. Fadhal iqra al-fasl ats-tsani. Assalamualaikum alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif hafizahullah, al-faslu ats-tsani akhta'un yajibu al-hadru minha. Hunaka akhta'un yartakibuha ba'du talabatil ilmi, minha al-awwal al-hasad, wa huwa karahatu ma an'ama Allahu bihi ala ghairihi, wa laysa huwa tamanni zawali ni'matillahi ala al-ghairi, bal huwa mujarradu ay yakraha al-insanu ma an'ama Allahu bihi ala ghairihi. Fahadha huwa al-hasad, sawa'un tamanna zawalahu aw ayyabqa walakinnahu karihun lah, kama haqqaqa dhalika Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullah. Faqala al-hasadu karahatul insani ma an'ama Allahu bihi ala ghairihi, wal hasadu qad la takhlu minhu an-nufus, walakin jaa fil hadits idza hasadta fala tabghi wa idza dzananta la tuhaqqiq, yakni annal insana yajibu alaihi idza ra'a min qalbihi hasadan lil ghairi alla yabghiya alaihi biqauli aw fi'li biqaulin aw fi'lin, fa inna dzalika min khisalil yahudi alladzina qala Allahu anhum am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlihi faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Thumma innal hasida yaqa'u fi mahadhir. Awalan karahatuhu ma qadarahu Allah, fa inna karahatahu ma an'ama Allahu bihi ala hadha asy-syakhsi karahatun lima qadarahu kaunan wa mu'aruduhu liqada'illahi azza wa jal. Thaniyan
annal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hataba li'annal ghaliba annal hasida ya'tadi 'alal mahsud bi dzikri ma yakrahu wa tanfirin nasi anhu wal hatti min qadrihi wa ma ashbaha dzalik wa hadza min kaba'iriz dzunubi allati qad tahbitu bil hasanat. Taib, hasbuk, cukup dulu. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Berkata penulis, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wal muslimina ajma'in. Al-faslu tsani, pasal yang kedua dari bab yang ketiga, akhta'un yajibul hadharu minha, kesalahan-kesalahan yang wajib diwaspadai oleh seorang penuntut ilmu dan wajib dia jauhi. Hunaka akhta'un yartakibuha ba'du talabatil ilmi. Di sana ada beberapa kekeliruan, ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh sebagian penuntut ilmu yang semestinya kita jauhi. Minha, diantaranya adalah al-awwal, yang pertama, ini kesalahan yang paling banyak atau yang sangat banyak terjadi di kalangan penuntut ilmu adalah al-hasad, rasa dengki, ya, rasa iri terhadap kenikmatan yang ada pada pihak lain. Ini hasad, ini penyakit yang sangat berbahaya, ya, yang hampir-hampir tidak ada jasad yang selamat dari hasad, illa man rahima rabbuh, kecuali seorang hamba yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara umum hampir-hampir sulit, ya, jasad itu benar-benar bersih dari penyakit hasad. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, la yakhlu jasadun min hasadin. Ya, hampir-hampir tidak ada jasad yang kosong dari hasad. Ya, kita semua berpotensi untuk memiliki penyakit hasad. Ya, bahkan hasad ini bukan hanya menimpa orang-orang awam. Ya, bukan hanya menimpa orang-orang yang jauh dari majelis ilmu. Bahkan sebagian orang yang duduk di majelis ilmu, ya, juga berpotensi terkena hasad. Maka ya, kita harus belajar tentang bahaya hasad untuk kita jauhi. Hasad ini penyakit yang sangat berbahaya yang merugikan dunia dan akhirat seorang hamba. Kata penulis, wa huwa karahatu ma an'ama Allahu bihi ala ghairihi. Hakikat hasad adalah membenci apa yang Allah anugerahkan kepada pihak lain. yakni hasad adalah seseorang membenci nikmat Allah yang ada pada orang lain, enggak senang orang dapat nikmat. Ya, ketika dia melihat saudaranya diberikan kenikmatan oleh Allah, maka dia enggak suka. Maka sebatas rasa tidak suka atas kenikmatan yang ada pada orang lain, ini sudah termasuk hasad. Walaysa huwa tamanni zawali ni'matillahi 'alal ghair. Hasad bukan hanya ketika seseorang berangan-angan nikmat yang ada pada orang lain dihilangkan oleh Allah. Ya. Jadi orang yang hasad bukan hanya orang yang berangan-angan kalau seandainya nikmat yang ada pada orang lain dihilangkan oleh Allah. Naam, ini termasuk hasad. Bahkan ya lebih daripada ya sebatas hasad. Ini kezaliman. Ketika seseorang ya berangan-angan, apalagi sampai dia upayakan dengan lisannya, dengan perbuatannya, bagaimana agar nikmat yang ada pada orang lain dihilangkan oleh Allah, maka ini kezaliman di atas kezaliman. Sebatas rasa tidak suka terhadap nikmat yang ada pada orang lain termasuk penyakit hasad. Apalagi ditambah dengan keinginan
ya, atau usaha untuk menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain, maka ini ya lebih besar lagi dosanya. Bal huwa mujarradu an yakrahal insanu ma an'ama Allahu bihi ala ghairihi. Hasad adalah sebatas ketika seseorang membenci nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang lain. Ya, sebatas ada rasa benci, sebatas ada rasa tidak suka dengan kenikmatan yang ada pada orang lain, maka sudah termasuk penyakit hasad. Ya, ketika seseorang melihat ya saudaranya ya cepat di dalam menghafal, dia enggak senang. Ya, maka ini sudah termasuk penyakit hasad. Ketika dia melihat ya saudaranya mudah di dalam memahami pelajaran, dia enggak senang. Maka ini termasuk penyakit hasad. Ya. Ketika dia melihat saudaranya ya usahanya lancar, ya bisnisnya lancar, enggak senang. Ya, maka ini termasuk hasad. Apalagi kalau seandainya rasa tidak senang ini ditambah dengan ya angan-angan atau keinginan agar nikmat yang ada pada orang tersebut dihilangkan oleh Allah, maka ini semakin besar dosanya. Ya, fahadha huwal hasadu sawa'un tamanna zawalahu aw an yabqa walakinnahu karihun lahu. Inilah yang dimaksud dengan hasad. Baik ya, ketika dia berangan-angan nikmat yang ada pada saudaranya dihilangkan oleh Allah, atau tetap ada pada saudaranya tersebut tapi dia enggak senang, maka kedua-duanya termasuk hasad. Kama haqqaqa dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sebagaimana ya yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Faqala, beliau mengatakan, al-hasadu karahatul insani ma an'amallahu bihi ala ghairihi. Sifat hasad adalah ketika seseorang benci, ya, merasa tidak suka, merasa tidak senang dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada pihak lain. Ya, ini sudah termasuk ke dalam babul hasad, penyakit hasad. Sebatas kita merasa tidak suka dengan nikmat yang ada pada saudara kita, maka ini sudah termasuk ya penyakit hasad. Maka ya enggak boleh seorang muslim ada rasa enggak senang ketika saudaranya dapat apa? Dapat nikmat. Ya, kenapa? Karena konsekuensi iman adalah mencintai kebaikan untuk saudara kita, sebagaimana kita mencintai kebaikan untuk diri kita sendiri. Ini Nabi yang mulia yang mengabarkan. Ya, kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi SAW, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya, senang kalau saudaranya dapat kebaikan. Nah, ini di antara konsekuensi iman. Ya, bergembira di atas kegembiraan saudara kita dan bersedih di atas kesedihan saudara kita. Jangan dibalik. Jangan bergembira di atas kesedihan orang lain. Ya, dan jangan bersedih hati di atas kegembiraan orang lain. Kata Nabi yang mulia, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Sebagaimana kita senang kalau dapat nikmat, dapat kebaikan, maka hendaknya kita hadirkan kegembiraan itu ketika kita melihat saudara kita dapat nikmat, dapat kebaikan. Ya, saudara kita ngasih undangan, ya, ya untuk datang ke walimah yang kedua, senang. Ya, meskipun kita sudah berangan-angan dari dulu nggak pernah terlaksana. Ya, aduh, kalah lagi sama fulan. Ya, kesalip lagi sama fulan. Ya, nggak ada masalah. Selama itu kebaikan, senang. Ya, jangan apa?
Jangan hasad, jangan iri. Ya, ini di antara konsekuensi iman. Seorang muslim, seorang muslimah bergembira ya dengan nikmat yang didapatkan oleh saudaranya, bukan malah sempit ya hatinya, bukan malah sempit ya dadanya. Kata penulis, wal hasadu qad la takhlu minhu nufusu. Dan sifat hasad ini hampir-hampir tidak ada jiwa yang kosong darinya. Hampir-hampir tidak ada jasad yang kosong dari penyakit hasad. Setiap kita berpotensi untuk terkena penyakit hasad. Walakin ja'a fil hadis, akan tetapi datang dalam sebagian hadis di mana Nabi SAW pernah bersabda, "Idza hasadta fala tabghi." Ya, jika muncul rasa hasad di dalam jiwamu, maka jangan melampaui batasan. yakni dilawan. Ya. Jangan memperturutkan keinginan hawa nafsu kita. Ya, jiwa kita condong kepada keburukan. Jiwa kita enggak senang ketika melihat orang lain lebih daripada kita. Ya. Kata Nabi yang mulia, "Idza hasadta fala tabghi." Ketika muncul ya penyakit hasad pada dirimu, maka jangan melampaui batasan. Ya. Jangan ikuti keinginan hawa nafsumu untuk membenci nikmat yang ada pada orang lain, untuk berangan-angan nikmat yang ada pada orang lain dihilangkan oleh Allah, tapi lawan hasad itu. Ya, dilawan. Ya, dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika muncul rasa enggak senang pada hati kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita, maka perbanyak istighfar. Ya. Jangan memperturutkan keinginan hawa nafsu kita. Ya, karena tabiat manusia itu enggak senang kalau ada orang lain lebih dari dirinya. Ya. Sehingga timbullah penyakit hasad. Ya, ketika sama-sama punya usaha, kemudian ya usahanya jalan di tempat, usaha saudaranya lebih maju, enggak senang. Ya. Maka ini harus dilawan. Hendaknya seorang muslim yakni senantiasa menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza dhananta la tuhaqqiq." Dan apabila engkau berprasangka buruk, timbul suudzon terhadap orang lain, ya, ketika muncul suudzon terhadap orang lain, ya, maka jangan ikuti. Ya, jangan ikuti suudzon tersebut. Selama kita tahu saudara kita ini ya adalah orang yang berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tahu ya selama bermuamalah dengan dia enggak ada masalah. Ya. Maka ketika muncul perasaan suudzon terhadap pihak lain, jangan ya kita ikuti prasangka tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wahai orang-orang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan prasangka. Ya, jauhi oleh kalian kebanyakan berprasangka buruk. Karena sebagian besar prasangka itu sifatnya dosa. Ya, sifatnya dosa, timbul karena ya buruknya jiwa kita. Ya, maka jangan mengikuti prasangka buruk kita terhadap saudara kita. Bangun muamalah kita bersama saudara kita di atas husnudzan. Ya. Jangan bangun muamalah bersama saudara kita di atas suudzon. Bingung. Ini susah kalau orang itu bermuamalah dengan orang lain dibangun di atas suudzon. Ya, enggak akan nyaman hidupnya, enggak akan tenang hidupnya. Ya, ada saudaranya datang ke rumah suudzon. Ya. Jangan-jangan mau pinjam apa? Duit. Ya, padahal saudaranya mau main, mau ngasih duit. Ya suudzon. Assalamualaikum fulan. Assalamualaikum. Aduh, si fulan. Ya. Jangan-jangan ke rumah mau pinjam apa? Duit. Padahal dia mau ngasih duit.
Akhirnya enggak jawab karena sudah suudzon dulu. Jangan jawab. Ya, enggak usah jawab. Ya, biar dia kira kita enggak ada di rumah. Ya, padahal dia mau bagi-bagi duit. Ya. Ya. Akhirnya dia pulang lagi karena dia lihat yang dia panggil enggak ada, dia kasih ke tetangganya. Ya. Nah, kalau kita membangun muamalah kita di atas suudzon dengan saudara kita, ya, maka sempit hidup kita. Ya. Antum pergi ke pasar mau beli daging ayam. Ya. Sudah suudzon dulu. Ini jangan-jangan ayamnya ayam tiren yang dia jual. Ya. Akhirnya enggak jadi beli daging ayam. Mau beli daging sapi. Ini jangan-jangan potongnya enggak pakai bismillah. Ya. Suudzon, akhirnya enggak beli ya daging sapi. Terus. Ya, maka hukum asal bermuamal dengan kaum muslimin itu wajib dibangun di atas husnudzon. Ya. Wajib dibangun di atas husnudzon. Ya, ketika seseorang membangun muamalahnya di atas suudzon, maka dia akan jatuh ke dalam sikap tanattu' dalam beragama. Ya, ada orang beli ke dia, ya, suudzon. Ente duitnya dari mana ini? Duitnya halal apa haram? Ya, jangan-jangan duitnya haram enggak halal. Ya, kita enggak perlu tanya seperti itu. Ya. Karena hukum asal bermuamalah dibangun di atas husnudzan. Ketika seseorang melakukan hal-hal semacam ini, maka dia akan memberatkan dirinya. Dan Nabi SAW bersabda, halakal mutanatti'un. Ya, celaka, binasa orang-orang yang tanattu', berlebihan di dalam bersikap, di dalam beragama. Ya, meskipun niatnya baik, ya, untuk mencari sesuatu yang halal, tapi bukan dengan cara seperti itu. Ya. Dengan cara suudzon terhadap saudara kita, ya, dengan cara berprasangka buruk terhadap orang lain, maka ini bukan sikap seorang muslim. Kata penulis, yakni annal insana yajibu alaihi idza ra'a min qalbihi hasadan lil ghair alla yabghi alaihi biqaulin aw fi'lin. Yakni makna hadis tersebut, idza hasadta fala tabghi. Yakni maknanya adalah ketika seseorang muncul rasa hasad di dalam hatinya terhadap pihak lain, maka jangan sampai hasad yang ada pada hatinya ini, ya, mendorong dia untuk berbuat aniaya, berbuat zalim terhadap pihak lain dengan ucapan ataupun amal perbuatannya. Ketika muncul, yakni benih hasad, rasa tidak suka pada hati kita terhadap orang lain, maka jangan sampai membuka pintu kezaliman. Jangan sampai menuntun kita untuk berbuat zalim terhadap pihak lain dengan lisan ataupun perbuatan kita. Fa inna dzalika min khisalil yahud. Karena, ya, sifat hasad adalah di antara karakteristik orang-orang Yahudi. Ya, sifat hasad, dengki, ya, atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, ini di antara karakteristik orang-orang Yahudi. Alladzina qala Allahu anhum, yang Allah berfirman tentang mereka, Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat yang ke-54. Kata Allah Subhanahu wa taala, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka dengki terhadap manusia atas karunia yang telah Allah berikan kepada mereka? Ini apakah mereka dengki kepada kaum mukminin atas nikmat iman, nikmat Islam yang Allah berikan kepada mereka? Apakah mereka dengki kepada Muhammad karena Allah Subhanahu wa taala memberikan risalah kepada beliau? Ya, karena orang-orang Yahudi mereka menanti kehadiran Nabi akhir zaman. Mereka tahu, ya, bahwasanya kelak akan datang seorang nabi di akhir zaman yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sangat berkeinginan kalau seandainya sang nabi di akhir zaman tersebut datang dari jalur nasabnya mereka. Ya. Datang dari jalur
nasabnya mereka, dari jalur Ishaq bin Ibrahim. Ya, mereka menanti kedatangan sang nabi tersebut, tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Ya, dan yang berhak untuk memilih seseorang menjadi nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak nabi akhir zaman ternyata datang dari keturunan siapa? Ismail, ya, bin Ibrahim. Maka dengan sebab ini mereka hasad terhadap kaum muslimin. Ya, mereka hasad terhadap ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ternyata nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang mereka nanti bukan dari jalur nasab mereka. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan 'azima." Sungguh kami telah memberikan kepada keluarga Ibrahim ya kitab dan hikmah. Dan kami berikan kepada mereka ya kerajaan yang besar. Ya, maka menentukan seseorang menjadi rasul itu bukan hak makhluk, bukan hak manusia, tapi hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang memilih sebagian hambanya untuk diberikan hidayah, dan Allah memilih sebagian hambanya ya untuk diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Yang menetapkan, yang menentukan, yang memilih adalah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sifat hasad ini diantara sifat yang diwariskan oleh orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang beriman tidak boleh bertasyabbuh ya dengan karakter-karakter mereka. Kata penulis, "Tsumma innal hasid yaqa'u fi mahadhir." Kemudian orang yang memiliki hasad, ya, orang yang hasad akan terjatuh ke dalam beberapa keburukan. Ketika seseorang ya memiliki sifat hasad di dalam hatinya, maka dia akan terjatuh ke dalam beberapa keburukan. Di antara keburukan hasad, awalan, yang pertama, karahatuhu ma qadarahu Allah. Orang yang hasad ya, sadar atau tidak sadar, maka dia membenci takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bahaya hasad. Ya, ketika seseorang hasad dengan nikmat yang ada pada orang lain, maka maknanya atau sejatinya dia membenci takdir Allah, membenci ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat berbahaya. Ya, orang yang hasad maknanya dia membenci ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna karahatahu ma an'ama Allahu bihi ala hadha syakhsi karahatun lima qadarahu kaunan wa mu'aradatun liqada'illahi azza wa jalla. Karena kebencian dia atas nikmat yang Allah berikan ya kepada pihak yang dia hasadi, maknanya adalah benci dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah muliakan, ya, orang-orang beriman wajib meyakini bahwasannya tidak ada sekecil apapun nikmat yang didapatkan seorang hamba melainkan dia dapatkan dengan takdir siapa? Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia dapatkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia dapatkan dengan sesuatu yang memang sudah Allah catatkan untuk dia dapatkan. Ya. Ini kewajiban orang-orang beriman. Ya, ketika seorang hamba dapat kebaikan, maka yang memberikan dia kebaikan siapa? Allah. Yang mencatatkan dia untuk dapat kebaikan adalah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apapun yang kalian dapatkan dari kenikmatan, maka minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menetapkan dan Allah yang telah memberikan dia taufik untuk dapat kenikmatan tersebut. Ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata,
Masya Allahu kana wa illam asya. Wa ma syi'tu illam yasha la yakun. Apa yang Allah kehendaki ya pasti terjadi meskipun aku tidak menghendakinya. Dan apa yang aku kehendaki, jika Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terlaksana, enggak akan terwujud. Karena segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ya dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in istama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Wahai ya gulam, wahai Ibnu Abbas, kalau seandainya seluruh manusia mereka bersatu ya saling tolong menolong, saling bahu membahu untuk memberikan manfaat kepada engkau, memberikan kebaikan kepada dirimu, tidak mungkin mereka mampu memberikan kebaikan kepada engkau melainkan dengan sesuatu yang memang telah Allah catatkan untuk engkau dapatkan. Ya, enggak mungkin. Meskipun seluruh makhluk ya yakni saling tolong menolong, saling bahu membahu untuk memberikan satu kebaikan kepada engkau, enggak mungkin mereka bisa memberikan kebaikan melainkan dengan sesuatu yang telah Allah catatkan engkau dapatkan. Sebaliknya kata Nabi yang mulia, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Kalau seandainya seluruh makhluk bersatu padu, bersekongkol untuk mendatangkan satu keburukan atas dirimu, untuk menimpakan mudarat kepada dirimu, enggak mungkin mereka bisa memberikan mudarat kepada engkau melainkan dengan sesuatu yang memang telah Allah catatkan akan menimpa dirimu. Maka ya kebaikan dan keburukan yang kita dapatkan sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang membenci kebaikan pada saudaranya, orang yang membenci nikmat yang ada pada saudaranya, berarti dia membenci ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia membenci takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini ya perkara yang sangat berbahaya. Tidak boleh seorang muslim membenci takdir Allah. Ya, protes dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwasanya takdir Allah dibangun di atas ilmu dan hikmah. Ya, di atas ilmu dan hikmah yang Allah inginkan. Maka ini di antara keburukan hasad. Orang yang hasad berarti dia ya membenci ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Thaniyan, yang kedua, di antara ya keburukan hasad, kata penulis, annal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba, bahwasannya hasad akan ya memakan kebaikan-kebaikan, akan menghabiskan kebaikan-kebaikan seorang hamba sebagaimana api yang melahap kayu bakar. Ya, hasad, sifat hasad bisa menghabiskan pahala-pahala kebaikan yang telah kita usahakan. Ya, sebagaimana api yang melahap kayu bakar sehingga habis, ya, tak tersisa, sehingga menjadi debu. Ya, demikian pula hasad. Ketika seseorang dia biarkan hasad pada jiwanya, enggak dia lawan, maka besar kemungkinan dia akan menjadi orang yang bangkrut di hari kiamat. Kenapa demikian? Kata penulis, li'annal ghaliba, karena ya pada umumnya, ghalibnya, annal hasid ya'tadiya 'alal mahsud. Pada umumnya orang yang ya hasad, dia akan berbuat kezaliman terhadap pihak yang dia hasadi. Ima dengan hatinya, ima dengan lisannya, ima dengan jawarihnya, dengan anggota badannya. Ya, orang itu kalau sudah memiliki penyakit hasad, maka besar kemungkinan
dia akan berbuat aniaya, berbuat kezaliman terhadap pihak yang dia hasadi. Bidzikri ma yakrah, ima dengan menyebarkan fitnah, menyebutkan hal-hal yang tidak disukai oleh saudaranya, difitnah. Wa tanfirin nasi anhu, membuat orang lain lari dari orang yang dia hasadi, disebarkan fitnah, berita-berita enggak benar. Fulan demikian. Tujuannya apa? Agar orang lari dari orang yang dia hasadi. Maka disebarkan berita enggak benar. Atau disebarkan aibnya. Dibongkar aibnya, disebarkan aibnya. Tujuannya agar orang tersebut jatuh dari pandangan mata manusia. Wal hatti min qadrihi, merendahkan kehormatannya. Wa ma asbaha dzalik. Ini hal-hal yang dilakukan oleh orang yang hasad. Memfitnah saudaranya, membongkar aib saudaranya, menjatuhkan kehormatan saudaranya. Wa hadza min kabairiz dzunub allati qad tahbitu bil hasanat. Di mana perbuatan-perbuatan tersebut termasuk ke dalam dosa-dosa besar, bukan dosa kecil. Memfitnah seorang muslim dosa besar. Menjatuhkan kehormatan seorang muslim dosa besar. Yang bisa jadi akan menghilangkan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Makanya Nabi SAW mewanti-wanti umatnya agar jangan sampai kita jadi orang yang bangkrut di hari kiamat. Kita salat iya, kita puasa iya, kita zakat iya, tapi bukan jaminan seseorang akan selamat dengan salatnya, seseorang akan selamat dengan zakatnya, dengan puasanya, ketika dia tidak menjaga diri dari kezaliman terhadap pihak lain. Karena Nabi yang mulia mengabarkan ada sebagian kaum muslimin yang datang di hari kiamat bawa pahala salatnya, bawa pahala puasanya, bawa pahala zakatnya, tapi di saat yang bersamaan dia jadi orang yang bangkrut. Padahal dia salat, padahal dia puasa, padahal dia zakat. Tapi ibadah yang dia lakukan tidak menjadi benteng bagi dia untuk selamat dari menzalimi pihak lain. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang muflis, orang yang bangkrut? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut menurut kita orang yang tidak lagi memiliki dirham dan tidak memiliki harta benda lagi, habis harta yang dia miliki. Usahanya yakni habis, harta bendanya habis. Ini orang yang bangkrut ya Rasulullah. Yang dulunya punya harta benda yang banyak, yang dulunya kaya raya, kemudian habis usahanya, tutup, bisnisnya tutup, dia menghabiskan harta bendanya, habis semuanya. Ini orang yang bangkrut. Maka Nabi SAW mengajarkan hakikat orang yang bangkrut yang sesungguhnya. Kata Nabi yang mulia, al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang di hari kiamat nanti datang bawa pahala salatnya, datang bawa pahala puasanya, datang bawa pahala zakatnya dan amal-amal yang lain, datang bawa pahala. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa dharaba hadza. Namun dia datang di hari kiamat dalam kondisi sudah mencela si fulan, sudah memfitnah si fulan,
Dia datang dalam kondisi memakan harta orang lain dengan tanpa hak. Dia datang dalam kondisi menumpahkan darah dengan tanpa hak. Dia datang dalam kondisi memukul orang lain dengan tanpa hak. Ini dia berbuat kezaliman terhadap manusia. Dengan lisannya dia cela, dia jatuhkan kehormatannya, dia fitnah, dia ambil harta orang lain dengan tanpa hak, dia menumpahkan darah orang lain dengan tanpa hak, memukul orang lain dengan tanpa hak. Kata Nabi SAW, fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Maka setiap pihak yang dia zalimi, mau tidak mau harus dia bayarkan kezalimannya. Dia berikan haknya. Maka dia berikan pahala yang dia bawa sebagai kafarah untuk membayar kesalahan yang dia lakukan. Setiap pihak yang dia zalimi diberikan pahala sesuai dengan batas kezaliman yang dia lakukan, diberikan pahalanya. Maka habis pahala salatnya, habis pahala puasanya, habis pahala zakatnya, habis semua pahala yang dia bawa. Ternyata kata Nabi masih belum selesai. Ketika dia sudah kehabisan pahala, masih banyak pihak yang menuntut hak mereka. Masih banyak pihak yang dia zalimi. Maka kata Nabi SAW, fa in faniyat hasanatuhu ukhidat qabla an yuqdha ma alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Ketika pahala yang dia bawa sudah habis, sedangkan pihak yang dia zalimi masih banyak, masih mengantri mengambil hak mereka, maka kesalahan-kesalahan mereka, dosa-dosa pihak yang dizalimi diambil. Kemudian dibebankan kepada orang yang zalim tersebut, sehingga kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan besar kemungkinan orang yang hasad akan jatuh kepada perbuatan kezaliman. Besar kemungkinan orang yang hasad akan zalim kepada pihak yang dia hasadi, imma dengan lisannya, imma dengan anggota badannya. Makanya kata penulis, annal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sifat hasad, sifat dengki itu bisa memakan kebaikan-kebaikan, bisa menghabiskan kebaikan-kebaikan seseorang sebagaimana api yang melahap kayu bakar. Maka kewajiban seorang muslim bukan hanya sebatas beramal saleh. Enggak terhenti pada semangat beramal saleh. Tapi kita juga wajib untuk berusaha menjaga nilai-nilai amal saleh kita, agar jangan sampai berpindah tangan. Selain kita berusaha untuk mencari pundi-pundi pahala, kita pun wajib berusaha untuk menjaga pahala ini, agar jangan sampai berpindah tangan kepada pihak lain. Karena di sana ada orang-orang yang sudah berletih di dunia mencari pahala, namun ketika dia sudah dapat pahala, ternyata dia berikan kepada pihak lain di hari kiamat nanti. Maka harus kita waspadai bahwasanya di antara perkara yang bisa menghabiskan pahala kita adalah penyakit hasad terhadap pihak lain. Wallahu a'lam. Baik, satu poin lagi. Tsalitsan. Tsalitsan, ma yaqa'u fi qalbil hasidi minnal hasrah wal jahimi wan nari allati ta'kuluhu aklan. Fakullama ra'a ni'matan minallahi ala hadzal mahsudi igtamma wa dhaqa sadruhu wa sara yuraqibu hadha syakhsa kullama an'ama Allahu alaihi bi ni'mati hazina wa igtamma wa dhaqat alaihi dunya. Baik, jazakallahu khairan. Yang ketiga di antara keburukan hasad, ma yaqa'u fi qalbil hasidi minal hasrati wal jahimi wan nar
allati ta'kuluhu aklan. Apa yang menimpa hati orang yang hasad, ya berupa kesedihan, ya berupa kesempitan, berupa hati yang panas, ya sempitnya hati, panasnya hati, kemudian ya kesedihan hati yang bisa menyempitkan jiwanya, menyempitkan kehidupannya. Ya, maka orang yang hasad nggak mungkin lapang hidupnya, nggak mungkin lapang jiwanya. Kenapa? Karena hatinya termakan hasad. Ya, hatinya termakan oleh hasad. Fakullama ra'a ni'matan minallahi ala hadzal mahsud igtamma wa dhaqa sadruhu. Setiap kali orang yang hasad itu melihat satu kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada orang yang dia hasadi, sempit hatinya, igtamma, sedih, ya, wa dhaqa sadruhu, dan dadanya sempit, ya. Semakin bertambah nikmat yang dia lihat dari saudaranya, semakin bertambah sempit dadanya, semakin bertambah sedih hatinya, ya. Wasara yuraqibu hadzal syakhsa. Akhirnya kerjaannya kayak apa? Kerjaannya kayak CCTV. Ya. Kerjaannya ngawasin orang lain. Ya. Kerjaannya seperti raqib dan atid. Ya. Kerjaannya ngawasin orang lain. Ya, si fulan dapat apa lagi hari ini? Si fulan dapat apa lagi hari ini? Ya. Ketika dia melihat saudaranya dapat kebaikan, sempit hatinya. Ketika dia mendengar kabar fulan dapat keburukan, senang hatinya. Akhirnya kerjaannya mengawasi orang lain. Sibuk dengan apa? Dengan mengawasi orang lain. Kullama an'amallahu alaihi bi ni'matin hazina waghtamma wa dhaqat alaihi dunya. Setiap kali dia mendapatkan saudaranya diberikan nikmat oleh Allah, sedih. Ya. Kemudian sempit dunia ini bagi dirinya. Maka jemaah yang Allah muliakan, orang yang hatinya bercokol penyakit hasad dan enggak dia lawan, enggak mungkin mendapatkan kelapangan jiwa. Enggak mungkin mendapatkan kebahagiaan. Ya. Maka fokuskan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukuri nikmat itu. Ya, jangan fokus pada nikmat yang ada pada orang lain. Makanya dalam perkara dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada orang-orang beriman. Ya, seringkali seseorang termakan hasad karena dia sibuk mengawasi nikmat yang ada pada orang lain. Akhirnya timbul penyakit hasad. Karena kita tidak fokus dengan pemberian Allah kepada kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kaidah kepada orang-orang beriman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzur ila man huwa asfala minka wa la tanzur ila man huwa fawqaka fa innahu ajdar alla tazdari ni'matallahi alaik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihatlah dalam perkara dunia, lihat orang-orang yang di bawah kalian. Ya. Jangan melihat orang-orang yang di atas kalian. Dalam urusan dunia, dalam perkara kenikmatan duniawiyah, kata Nabi, lihat yang di bawah kita. Ya. Jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Ya. Karena yang demikian itu, kata Nabi, akan membuat kalian bersyukur kepada Allah dan tidak mengecilkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah kasih kita ya mobil meskipun sederhana, alhamdulillah. Di saat sebagian saudara kita enggak punya mobil. Allah berikan kita motor meskipun ya sederhana, alhamdulillah. Di saat sebagian saudara kita motor pun enggak punya. Allah berikan kita sepeda, ya. Enggak punya mobil, enggak punya motor, punya sepeda, alhamdulillah. Di saat sebagian saudara kita hatta sepeda enggak punya. Ya, Allah berikan kita ya kedua kaki, enggak punya mobil, ya, mobil banyak, ya.
tapi ya lalu lalang di jalan raya. Ya, ya tinggal panggil, mau naik mobil ini, ya tinggal panggil. Ya, motor nggak punya, mobil nggak punya, hatta sepeda nggak punya. Alhamdulillah Allah masih berikan kita kedua kaki yang bisa berjalan normal. Di saat sebagian lain, ya dari saudara kita nggak punya kaki. Ya, maka dalam perkara dunia Nabi ajarkan kita lihat orang yang lebih bawah, lihat yang lebih bawah. Dalam perkara dunia, jangan lihatnya ke atas. Ya kalau kita dalam perkara dunia melihat ke atas, orang yang lebih daripada kita, yang ada adalah sifat tamak. Yang ada adalah kufur nikmat. Ya, fulan dapat ini, saya enggak dapat. Akhirnya kufur nikmat, lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan bisa menimbulkan penyakit hasad. Akhirnya muncul penyakit hasad. Membenci nikmat yang ada pada orang lain. Ya. Maka orang-orang beriman diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dalam perkara-perkara dunia lihat orang-orang yang lebih kurang daripada kita. Ya, ketika kita masih makan meskipun sederhana, ya. Ya makan sederhana ya, bukan padang itu bukan. Ya, makan sederhana, ya sebatas ya mungkin telur dadar, sama sambal terasi, sama lalap, sama sayur asem. Alhamdulillah syukuri. Ya. Di saat sebagian saudara kita hatta nggak bisa makan meskipun apa sederhana. Ya, sulit makan mereka. Ya. Maka lihat kepada orang-orang di bawah kita lebih melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini yang akan melahirkan kebahagiaan dan kelapangan jiwa. Kalau kita pandai bersyukur, Allah lapangkan jiwa kita. Ya. Tapi kalau kita kufur nikmat, kita sibuk dengan nikmat yang ada pada orang lain, enggak mungkin mendapatkan kelapangan jiwa. Ya, sempit jiwa kita. Ya, fulan dapat ini sempit. Ya. Hari ini kita lihat fulan dapat HP baru, sempit. Ya. Bulan depan ngaji bareng bawa motor baru, tambah sempit lagi. Ya. Bulan depannya lagi ngaji bareng, ya. Naiknya mobil baru. Ya, lebih sempit lagi. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya ngaji, ya, tujuannya bukan ta'lim, bukan talabul ilmi, tapi lihat si fulan dapat apa. Ya, ngaji datang ke majelis ilmu, tapi tujuannya untuk memata-matai si fulan dapat apa bulan ini. Ya, dapat nikmat apa lagi bulan ini. Sempit hidupnya, enggak mungkin lapang orang seperti itu. Maka fokuskan dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dan ya latih jiwa kita untuk qanaah, ya, dan latih untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atan." Ya, sungguh beruntung seseorang yang diberikan nikmat Islam, kemudian diberikan rezeki yang cukup, dan Allah jadikan hatinya qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jemaah yang Allah muliakan, kita wajib mujahadatun nafsi, ya, berjihad melawan hawa nafsu kita. Di antaranya adalah membersihkan, ya, hati-hati kita dari penyakit hasad, ya, yang memang ya hampir-hampir tidak ada di antara kita yang selamat dari hasad tersebut, tapi kita harus terus melawan, ya, membersihkan jiwa kita ketika muncul penyakit hasad, ya, terhadap kebaikan yang ada pada orang lain harus kita lawan. Jangan ya kita biarkan. Wallahu alam. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.